Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Mami tiang, ummina, para jamaah sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada tiang belum sami, berikan panjang umur dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Bil khusus mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ibu bapak, para jamaah sekalian yang tiang muliakan, niki sebelumnya ampure tiang pakai celana. Tadi ndak enak jadi imam pakai celana, ini ada pakai jubah. Tiang mendadak ada tugas dan karena ke Jakarta sekarang ini kalau pakai pesawat siang udah begini kan cuaca, jadi tiang ambil yang pagi, cuman lupa kalau di Lembua ini ada taklim. Begitu buka tadi subuh, tiang mikir juga, ini bagaimana, pesawat jam 8 sudah terbang, perjalanan paling tidak nanti dari sini jam 7 sudah meluncur ke bandara. Maka tiang daripada pulang lagi langsung pakai celana. Dan nanti jam 10 juga semestinya ada taklim di Al-Kamal. Jadi sudah tiang WA, SMS, mohon maaf tidak bisa ngisi karena ada tugas. Jadi hari ini tuh ada 3 sebenarnya. Jadi akhirnya ya kita tinggal karena ada tugas negara. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Itu doa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada halangan, ya tanggal 23 ya. Mudah-mudahan nanti sepakat tanggal 23. Tapi biasanya ada torekot itu yang mendahului. Jadi kalau kita puasa hari Rabu, biasanya hari Senin sudah puasa duluan. Ya sudah, keyakinannya begitu. Tapi kita ikut pengumuman pemerintah karena kita punya
pemerintah. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau sudah diumumkan, insyaallah tanggal 22 itu Kementerian Agama akan melaksanakan ru'yatul hilal. Nah, nanti akan diumumkan kapan kita mulai berpuasa. Para jamaah sekalian, puasa ini sudah menjadi kewajiban kita bagi orang yang beriman. Maka kita tidak sak lagi dan bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena puasa ini sudah semenjak kita dilahirkan ke dunia ini sudah ada kewajiban puasa. Makanya para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua setiap bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Ayat ini masih panjang karena juga masih menyangkut puasa. Para jamaah sekalian yang Dia muliakan, Allah dawuh dalam Al-Quran, dan khitab ayat ini adalah ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi bukan untuk orang-orang Islam, walaupun orang Islam itu juga beriman, tapi nyatanya banyak juga orang Islam yang tidak puasa. KTP-nya Islam, tapi kadang juga beribu alasan tidak puasa. Karena itu ditegaskan oleh Allah, aku hanya mewajibkan kepada orang yang beriman. Yang merasa tidak iman silahkan tidak puasa. Karena itu khitabnya bukan ya ayyuhalladzi atau ya ayyuhannas, tapi aman. Ini artinya panggilan secara khusus bagi kekasih Allah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, maka sesungguhnya min jumlatil mukminin,
yaitu kelompok orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita bisa kuat, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Puasa ini tidak hanya diwajibkan bagi umat Nabi, tetapi umat-umat sebelumnya itu juga diwajibkan puasa. Hanya puasanya orang sebelum Islam ini dibawa oleh Rasulullah beda puasanya. Dalam satu riwayat diceritakan ada seorang sahabat Nabi, dia melaksanakan puasa sebelum perintah ayat ini. Dia melaksanakan puasa, kemudian begitu sampai di rumah habis bekerja, ternyata di rumah tidak ada makanan sama sekali. Akhirnya apa? Istrinya bilang, "Abang, sebentar saya carikan kalau begitu makanan." Dia keliling cari, mau masakan suaminya. Suaminya sudah terlelap tidur. Nah, tradisi dulu itu kalau sudah tidur sudah tidak malam makan. Istrinya ini mau bangunkan tidak enak karena sudah terpulas tidur. Akhirnya beliau tidur, saya malam. Dilanjutkanlah kemudian karena sudah malam dan tidur, anggapan mereka sudah tidak boleh makan lagi, apalagi menyentuh istri. Dilanjutkan puasa berikutnya, dan ternyata kejadiannya adalah sampai pingsan. Dilaporkan kepada Rasulullah, baru kemudian ayat tentang puasa, batasan puasa itu sampai mana dibolehkan oleh Allah, maka diturunkan ayat setelah ayat yang tadi berdoa. Ukhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jadi ayat ini mengingatkan kisah tadi. Jadi kalau puasa itu malamnya dihalalkan, suami makan sudah boleh. Batasannya min tulu'il fajr ila ghurubis syams sudah disebutkan, tapi di situ hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Akhirnya apa? Sahabat senang. Alhamdulillah sekarang sudah kita boleh makan malam sampai subuh gitu. Itulah kemudian para ulama akhirnya memberikan tarif bahwa asyamu al-imsak minal muftirat anil muftirat, al-imsak min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Puasa itu mencegah dari segala hal yang membatalkan puasa, dari makan dan minum, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, inilah ajaran di dalam Islam. Maka para jamaah sekalian, beberapa hari lagi insya Allah kita akan ketemuan
bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Maka para jamaah sekalian, ketika bulan Ramadan ini datang, Rasul selalu mengingatkan kepada sahabat, Ayyuhan nas, qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Di situ dibukakan pintu surga oleh Allah, neraka ditutup, doa-doa dikabulkan, amal dilipat gandakan oleh Allah. Maka tentu kita bagaimana berikhtiar dan berupaya, berusaha untuk bisa mendapatkan amal ibadah itu secara sempurna. Maka beberapa pesan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam ayat Al-Qur'an, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita lebar-lebar, meluaskan dada kita untuk bisa menerima bulan Ramadan dengan senang. Karena itu kita diajari oleh ulama-ulama kita dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita lihat dari akar kata marhaban, dari kata rohabah atau rohbun, rohaba yarhabu. Artinya apa? Artinya ada ittisa'ah atau wasi'. Artinya adalah melapangkan, membuka secara luas. Jadi begitu Ramadan itu datang, maka kita berupaya hati kita ini senang, bahagia. Menempatkan bulan ini dalam diri kita adalah penuh dengan kebahagiaan, kesenangan. Yaitu dalam hadis Rasulullah, beliau menyatakan man farihah. Man farihah, siapa saja yang senang bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Masya Allah, hanya senang tok. Tapi senangnya ini, penjelasan ulama, tidak cukup bahagia senang dengan senyuman. Tapi senang hadirnya bulan Ramadan ini adalah juga disambut dengan amal-amal yang soleh. Kita puasa. Bagaimana puasa? Imsak anil muftirat. Kalau sekarang ini mungkin juga bisa dikembangkan, tidak hanya muftirat saja. Karena dulu ulama muftirat itu ya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa menggugurkan dan mengurangi amal ibadah kita. Nah, sekarang juga al-imsak minal jawalat atau al-imsak minal a'mal, al-YouTube, al-Twitter, al-WA. Jadi sekarang ini kita juga perlu sedikit agak mengurangi berpuasa dengan permainan HP. Karena HP ini Masya Allah kadang juga bisa membuat kita marah, karena banyak hoak yang ada di HP kita. Kadang kita membuka, melihat sesuatu yang tidak elok. Karena sekarang semua dengan kemajuan teknologi itu bisa terserap dalam HP kita. Yang baik juga banyak, yang jelek juga banyak.
yang membuat kita takwa juga banyak, yang membuat kita maksiat juga banyak. Maka tidak hanya sekedar minasyurbi wal akal, menjaga dari makan dan minum pada saat melaksanakan puasa, tetapi juga berpuasa untuk meminimalisir menggunakan HP yang tidak bermanfaat, karena itu bisa mengurangi amal ibadah kita. Nah, maka Nabi menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa saja yang hatinya bahagia, membuka lebar-lebar, menempatkan Ramadan itu digunakan untuk banyak melakukan ibadah puasa kepada Allah, maka Allah juga akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, perlu bagi kita untuk membersihkan diri kita. Manusia ini tidak lepas dari salah dan dosa. Kadang-kadang ngomong sedikit ada yang tersakiti. Kadang juga kita bicara dengan teman ada yang tersinggung. Kadang kita berjualan terlintas, kadang juga bohong sedikit. Ada pembelinya nawar. Kira ini satak seket. Nah, satak seket. Boleh niki satak? Modal saja tidak boleh. Padahal modalnya juga tidak sampai segitu. Tapi kadang kita terbiasa berdagang bohong. Kadang-kadang juga masya Allah menjadi khilaf kita di hadapan Allah. Kejujuran ini memang ya Allah luar biasa. Kalau kita ini jujur, Allah itu bersama orang-orang yang jujur. Innallaha ma'as shadiqin. Dikawal oleh Allah, maka orang yang jujur itu biasanya keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kan banyak kita saksikan ada orang itu sederhana kelihatannya, ya, yang tidak kaya, ya cukup-cukup aja lah. Tapi masya Allah kehidupannya itu nikmat, barokah. Kenapa? Karena kejujurannya ini. Maka dari itu, dengan mungkin kita ini pernah khilaf, pernah dosa, sebelum memasuki bulan Ramadan kita perlu melakukan pertaubatan kepada Allah. Ya taubatan nasuha. Allah mengingatkan kepada kita, hei orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Asallahu ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannah. Jadi kalau orang itu bertaubat kepada Allah dalam melaksanakan ibadah, maka insya Allah Allah juga akan mengampuni dosa kita dan Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Begitu masuk bulan suci Ramadan, Allah siapkan lagi pengampunan dosa-dosa hambanya. Inilah bisa mempermudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Tapi kalau misalkan kita banyak berlumuran dosa, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan biarkan orang-orang ini.
akan biarkan sampai mereka ini adalah berlumuran dosa kepada Allah. Nah, maka yang perlu kita siapkan, di samping kita membuka hati secara lebar menerima datangnya bulan Ramadan, maka yang kedua perlu pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan sholat taubat, tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dia lakukan, menjaga hal-hal yang pernah salah, hal-hal yang tidak baik kita jaga pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan begitu maka para jamaah sekalian, Allah akan memberikan pemaafan kepada kita semua dan menerima amal ibadah kita. Ketiga, para jamaah sekalian, perlu kita tata niat kita. Sama dengan kayak kita ibadah sholat, ibadah haji, ya. Ibadah puasa ini memang perlu kita tata. Maka dalam konsep madhab Syafi'i, ya, katakan kita pada saat tarawih itu selalu niat, ya. Nawaitu shauma ghadin an-nadai fadl sayyid Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, ya. Setiap malam niat. Dalam madhab Syafi'i niat. Tapi niat ini adalah kita tata betul niat, karena semua pekerjaan yang kita lakukan ini ada tergantung pada niatnya. Kalau niatnya salah dalam ibadah, maka mubazir kita ibadah. Tidak akan ada manfaatnya kita ibadah kalau niatnya salah. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu fahijratuhu ilallah faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi kalau kita niatnya ini adalah hijrah karena Allah, melakukan amal ibadah karena Allah dan bimbingan Rasulullah, maka insya Allah juga akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya nilai-nilai kemuliaan. Tapi kalau misalkan kita niatnya adalah untuk urusan dunia, misalkan menikahi wanita agar dapat jodoh yang baik, wanita yang diinginkan, maka cukup dikasih oleh Allah urusan dunia itu, tapi tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya ibadah itu karena niat kepada Allah. Jadi kita benahi, kita tata niat kita karena Allah, dan betul-betul kita mukhlis untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Karena dalam Al-Quran, ya, itu disebut oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan aku tidak merintahkan kamu, ya, untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan tulus dan ikhlas. Jadi mudah-mudahan para jamaah sekalian, Allah kasih kita kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Sebab salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah amal ibadah yang jika kita melaksanakan ibadah itu merasa senang dan bahagia. Kalau kita ibadah itu senang, maka itu bukti tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti para jamaah sekalian, pada bulan Ramadan tentu juga kita isi dengan ibadah-ibadah, tidak hanya mahdhah, tetapi juga kita isi, kita tambah dengan yang sunnah. Tarawih, witir, hajat, tasbih, silakan diperbanyak untuk ibadah kepada Allah. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran bagi para jamaah yang mungkin yang sudah uzur, sudah tua-tua, ngaji susah, lihat Quran tidak bisa kelihatan hurufnya, maka cukup apa yang dihafal
dan memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran tidak bisa ada tadarus, cukup kita menyimak. Orang yang menyimak itu walaupun tidak membaca dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang mendengarkan kau baca Al-Quran dapat rahmat dari Allah. Pahalanya gimana yang baca dengan yang tidak? Insya Allah sama. Niatnya sama untuk ngaji, tapi karena tidak bisa membaca, maka Allah Maha tahu hamba yang niat untuk membaca Al-Quran dan menyimak Al-Quran. Apalagi kalau kita di sini tradisinya kan 20 rakaat ke. 1 juz ya? Oh belum. Masya Allah. Itu saya teringat ada salah seorang syekh di Mesir ya. Jadi kalau sholat itu, sholat maghrib saja itu Al-Baqarah. Al-Baqarah 2,5 juz. Maghrib. Kalau Ramadan itu setiap malam khatam. Tapi Pak, jamaahnya itu dari berbagai sudut karena mereka kepingin sholat panjang di situ. Begitu beliau wafat, semua dari pelosok kota itu, termasuk ulama-ulama besar datang semua. Rentetannya yang ngantarkan itu begitu panjang sekali. Ini mungkin barokahnya sholat karena panjang. Tapi kalau pelunggu minta qul huwallahu ahad terus ya, jadinya pendek. Ya. Jadi kalau ibadah Ramadan, masya Allah, ada yang senang menikmati. Mumpung bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah hidup di situ, ya kita perpanjang tarawehnya. Cuman kadang-kadang memang kalau terlalu panjang, ya, itu yang tidak biasa ya kakinya sudah goyang. Suatu saat ada seorang jamaah dari luar masuk di masjid, tiba-tiba 1 juz. Begitu sampai di tengah dia duduk di depan. Waduh, begitu takbir panjang dalam batinnya, wah ini kesasar, kepusak kita masuk masjid ini. Ya, mestinya gak di sini, mesti cari yang pendek-pendek. Tapi mau keluar, nampaknya juga gak enak, ya kan? Wakilnya kakinya juga begini, goyang, ya kan? Kenapa? Karena dibaca ini adalah panjang 1 juz. Nah, mudah-mudahan nanti di Lembua ini mulai, ya kalau misalkan tidak 1 juz, 1/2 juz dulu, cari hafid-hafid itu giliran. Masjidnya kan luar biasa, ini kayak raudhah. Ya, jadi namanya latihan, ya. Latihan di Islamic Center juga sudah, ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga bisa bersama-sama. Suruh. Ini suara apa? Hah? Kenapa? Oh. Iya. Ya ini. Ya. Baik, jadi para jamaah sekalian ya. 3 ya. Tadi itu adalah mengisi amal ibadah kita ya, dengan niat yang baik, memperbanyak amal ibadah kita. Yang terakhir para jamaah sekalian, kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Nah, doa ini penting. Kita harus yakin bahwa apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Kata Allah, siapa yang minta kepada aku, akan aku kabulkan. Aku dekat, kata Allah. Maka dalam posisi kita memasuki bulan Ramadan, banyak berdoa kepada Allah. Pertama, kita minta mudah-mudahan menjelang beberapa hari ini dipanjangkan umur oleh Allah. Karena banyak juga besok puasa sekarang sudah diambil oleh Allah. Ada juga yang tidak sakit tiba-tiba diambil oleh Allah. Maka kita minta, ya Allah, balighni ila Ramadan, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 3 bulan sebelum masuk Ramadan, Rasul sudah berdoa kepada Allah. Ini bagi kita umatnya tentu juga terus mengikuti Rasulullah. Ya Allah, berikan keberkahan kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan usiaku ini sampai bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah. Yang kedua, ya Allah, Allahumma inni as'aluka sihhah wa afiyah. Berikan kami kesehatan. Karena orang ibadah tidak sehat, yang ngelemprek saja, tidur doang, enggak sehat. Tapi kalau kita ibadah dalam kondisi sehat, pagi kita bisa bekerja, tidak berpengaruh walaupun kita puasa. Kenapa? Karena kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sahur itu dilakukan, jangan nggak sahur. Sahur di situ ada barokahnya. Barokahnya apa? Bisa membuat kekuatan kita ketika kita ibadah pada saat pagi hari. Ini kadang-kadang sudah lewat 1/4 babak, wah kita sudah biasa, hanya minum saja, ya kan? Padahal ada keberkahan dalam tasahharu fa innas sahur barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah ini penting. Sampai Nabi mengatakan disuruh mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena faedahnya itu adalah memberikan kekuatan tenaga kepada kita, sehingga nanti pada saat siang tidak ada alasan tidak bekerja. Dari umat Nabi ini kadang-kadang bekerja sudah loyo semua di kantor, mau pulang saja, ya kan? Kenapa? Puasa jadikan alasan, ya kan? Dikambing hitamkan. Padahal puasa ini kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kalian karena dengan berpuasa akan membuat sehat. Makanya apa? Ini kita di-off-kan dulu dari kolesterol, ya, yang biasa makan banyak siang hari, ada gulai, ada rawon, ada sate, stop dulu. Biar apa? Menyehatkan tubuh kita. Kita ini kan kadang-kadang terlalu banyak makan, yang dimasuk kepada perut ini terlalu banyak, ya. Termasuk juga pada saat Ramadan, depan kita ada kolak-kolak, sate-sate, ada es campur masuk, semua masuk, ya kan? Akhirnya ada sama saja, penyakitnya tetap ada, kolesterolnya tambah. Kenapa? Karena satenya lebih banyak daripada pada saat puasa. Ya. Tapi padahal puasa itu adalah kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian biar kalian sehat. Artinya apa? Menjaga, kita jaga. Ya. Disitulah para jamaah hebatnya ibadah puasa. Maka doa kepada Allah, ya Allah, berikan kami sehat, berikan keafiatan, berikan panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan sempurna. Kalau enggak, masya Allah Pak, goyang kita Pak. Dan insya Allah kalau Allah mendengar apa yang kita minta untuk melakukan kebaikan, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, renungan awal Ramadan ini membuat kita terus semangat, termotivasi untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan juga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tiap pikir ini saja renungan singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempertemukan kita kembali pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Mari majelis ini kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan dalam majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian para jamaah sekalian, ampure saling memaafkan nggih. Mudah-mudahan kita diberikan pengampunan oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim. Allahumma waffiq ila thoriq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.